Lombok terkenal dengan pemandangan alamnya yang aduhai. Dari Gunung Rinjani yang tinggi menjulang hingga gugusan Gili yang indah membentang. Seperti lazimnya daerah lain di Indonesia, selalu ada mitos misteri tiap daerah yang begitu terkenal, tak terkecuali Lombok. Terlepas dari keindahan Lombok, ada mitos yang cukup seram di Pulau Seribu Masjid itu, namanya Selak. Selak adalah makhluk jadi-jadian yang sebenarnya mirip dengan leak di Bali. Selak berwujud manusia biasa, namun ketika malam berubah wujudnya. Lombok dahulu kala marak penggunaan ilmu hitam, entah untuk kekuatan, pesugihan, maupun kekuasaan. Perjanjian dengan jin inilah yang kemudian melahirkan Selak, sejenis leak di Bali. Selak adalah makhluk jadi-jadian semacam leak di Bali. Seperti diketahui, leak adalah makhluk jadi-jadian dari manusia yang menggunakan ilmu hitam. Kepala yang terlepas dengan lidah menjulur terbang ke sana kemari untuk mencari wanita hamil. Ia harus menyedot darah sang bayi agar tetap hidup. Konon, leak yang sebenarnya manusia biasa ini dapat berubah menggunakan ramuan sihir. Ramuan ini bisa dibuat dengan organ-organ tubuh manusia. Makanya leak seringkali berkeliling ke kuburan-kuburan. Selak adalah manusia biasa yang bisa berubah wujud, entah ketika marah ataupun malam hari. Ia makan hewan-hewan kecil dan minum air kotoran. Mirip dengan leak yang ada di Bali, di Lombok pun ada mitos yang sama, hanya saja namanya berbeda. Di Lombok, menggunakan ilmu hitam adalah tabu, namun banyak pula yang memakainya. Orang Lombok menggunakan ilmu hitam untuk unjuk kekuatan dengan pihak lain, lebih-lebih untuk membela diri ketika sering terjadi peperangan. Namun, konsekuensi dari ilmu ini, dia akan jadi makhluk jadi-jadian. Makhluk itulah yang bernama Selak. Ilmu Selak ini sifatnya syirik dan bertentangan dengan ilmu agama yang kuat di Lombok. Makanya penggunanya sifatnya buruk, seperti meneror dan menakut-nakuti orang lain, ya seperti unjuk kekuatan. Mereka akan punya kemampuan untuk terbang hingga berubah wujud jadi hewan seperti babi dan anjing. Menurut kesaksian Dayat, seorang warga Lombok, Selak itu bisa diturunkan ke keturunan selanjutnya. Jadi kutukan itu akan ada secara terus-menerus sebagai perjanjian dengan bangsa jin. Dayat menceritakan tentang mitos Selak di Pulau Seribu Masjid ini. Sebagai warga lokal, ia mengamini adanya makhluk ini bukan sekedar mitos belaka. Dia berujar bahwa makhluk Selak ini memang tak terlihat secara awam. Hal ini dikarenakan mereka memang manusia biasa, hanya saja dia bisa berubah di waktu-waktu tertentu. Seramnya adalah Selak akan menurun kepada garis keturunannya. Dia seringkali mengganggu maupun menakuti manusia dengan bentuknya yang menyeramkan.